Oke, jadi selama MBKM ini kita dibekali banyak banget materi, ya kan? Banyak banget materi untuk merealisasikan bisnis. Dan kita juga dipaksa untuk kita ditargetkan di akhir periode MBKM ini bisnisnya harus sudah jalan. Itu di MBKM-nya, dan beberapa benefit yang kita dapat dari MBKM-nya macam-macam. Contohnya kita mendapatkan yang pertama, kita mendapatkan sebuah networking, koneksi. Kita banyak banget ketemu orang-orang yang bisa berguna di bisnis kami, dan juga kita mendapatkan bimbingan dari mentor-mentor yang ada di MBKM ini. Lalu kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan seed funding, di mana kita akan pitching dan pada akhirnya akan mendapatkan seed funding maksimal sekitar 15 juta rupiah. Kalau dari seed funding, pertama kita sempat gagal karena waktu pitching nggak lengkap kelompoknya, jadi ditolak. Terus juga kita aslinya juga sempat udah ikut lomba, itu juga jadi ada pengurangan seed funding. Itu juga kita lomba juga ya salah satu bentuk dari effort kita lah untuk ya bisa maju duluan sebelum dapat seed funding. Terus kalau untuk dari tadi materi kan itu juga ngebantu kita untuk bener nyari ide bisnis lah yang cocoknya gimana, karena ya butuh bantuan lah, nggak semuanya yang kita pikirin bisa paling bener kan. Awalnya juga kita mikirnya apa, taunya kan sejalannya berubah. Jadi ya dibantulah di MBKM tuh kita di lead yang paling sustain, yang paling cocok ide bisnisnya bisa di pasaran bisa berkembang tuh yang kayak gimana. Terus ya koneksi juga kita dapat masukan dari, kan kita juga ikut workshop gitu, ikut mentoring di workshopnya, itu juga mereka juga ngasih masukan. Mereka banyak yang tertarik, banyak yang enggak juga kan, tapi itu ya jadi pembelajaran, jadi masukan. Bagusnya gimana kita, apakah harus begini atau gimana kan. Terus kalau untuk dari seed fundingnya sendiri sih ya, senang dapet. Kodenis, Korobi, bisnis makanan, jadi sedikit relate ke kita. Jadi ada bantu-bantu sedikit-sedikit, itu sangat berguna. Dan mungkin kalau dari Koan banyak banget input. Ya, semangat gitu. Kita harus bisnis harus tetap jalan gitu. Mentor kita Bung Moni dikenalin banyak banget sama chef yang bisa dibilang udah punya nama di bidangnya. Ada Chef Kamal, terus kita ada Chef Naga, itu salah satu restoran di Bandung juga. Manfaatnya itu ya dapat masukan aja, kayak dari Chef Kamal tuh kita ngobrol tentang dari bisnis makanan sendiri. Kata Chef Kamal kan ya salah satunya bisnis makanan kan yang paling sustain. Mau ada kayak kemarin pandemi juga, ya satu-satunya ide bisnis yang nggak pernah bisa mati kan makanan, karena ya semua orang kan butuh makanan. Mungkin mereka bisa berhenti beli yang kayak baju atau apa yang pakai ada, tapi kan kalau makanan kan mereka tetap harus butuh untuk survive. Ya jadi itu meyakinkan lah buat kita bahwa oh memang udah jalannya tepat gitu, karena ya jadi buat kitanya jadi semangat lah buat kita buat ngelanjutinnya karena udah pas gitu. Saya punya bisnis sendiri, jadi pernah nyoba bisnis sama Jeremy juga, bisnis baju. Cuman saya tuh dulu mikirnya kayak bisnis tuh ya cuman asal bisa jalan aja gitu, gak banyak perintilan belakangnya kayak duitnya gimana, dari supplier gimana, cara ngejualnya gimana, cara scale up-nya gimana. Ya pokoknya dulu anggapannya masih dangkal lah pikirannya. Cuman setelah ikut MBKM sama Jeremy dan Alif sama Clement, nyadar lah bahwa bikin bisnis tuh nggak segampang itu, banyak yang harus dipikirin. Ada di belakangnya juga teorinya harus yang matang lah sebelum bikin bisnis. Terus ya pasti juga ngejalaninnya nggak mudah kan, kayak kemarin juga ada dinamika tim. Tapi ya dari situ juga saya belajar bahwa ya berkembang dikit-dikit aja, nggak usah pengen langsung sukses. Jadi perubahannya tuh ya secara tidak langsung bikin bisnis, tapi juga
dengan berjalannya bisnis porsinya bertumbuh ya makin dewasa juga. Berharapnya bisa terus tumbuh, makin dewasa lah, makin bijak, nggak semuanya harus nggak kayak dulu lah, kayak semuanya harus pakai jalannya gua gitu, harus pakai jalan gua, nggak mau pakai jalan yang lain. Tapi karena sekarang kan udah serius, udah bukan kayak duitnya buat sendiri, ya harus bisa lebih dewasa dalam melihat peluang, melihat opini orang lain, cara ngambil keputusan. Jadi ya bedanya kalau sama dari dulu sama yang sekarang lebih dewasa. Sebelumnya mirip juga dengan Owen, kita tuh udah bikin beberapa bisnis, mulai juga dari SMA juga sampai kuliah juga bikin beberapa bisnis, cuman belum pernah ada bisnis yang benar-benar jalan dan sampai ada penjualan. Dan perbedaannya kenapa dulu kayak gitu, karena kita belum mengerti dalam-dalamnya bisnis itu sendiri, framework yang harus digunakan seperti apa, bagaimana mengembangkan bisnis itu sendiri. Dan setelah MBKM itu kita belajar banyak banget framework yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis. Jadi kita udah lebih pintar lagi gimana caranya kita membuat sebuah bisnis dan akhirnya ditransaksikan. Sebelum masuk MBKM, gue nggak punya pengalaman sama sekali untuk nge-lead sebuah tim. Bener-bener sedikit banget pengalamannya, dan masuk ke MBKM ini saya diporsi sebagai CEO. Dan ternyata dinamika di dalam kelompoknya banyak banget kejadian-kejadian yang saya nggak nyangka dalam sebuah kelompok itu bisa terjadi. Banyak clash antara anggota, dan semuanya itu saya sebagai CEO harus bisa pimpin, harus bisa nge-lead mereka agar walaupun ada clash itu kita masih bisa tetap lanjut. Selama proses MBKM ini sampai sekarang saya masih terus belajar, cuman saya udah nggak pelin-pelan lagi, karena dulu saya susah banget membuat keputusan, terlalu banyak pertimbangan. Sekarang saya sudah lumayan bisa membuat keputusan yang lebih cepat, dibantu juga dengan teman-teman yang ngebantu saya berdinamika, berproses di dalam porsi ini sendiri. Sukanya dalam membuat porsi ini, kita pertama mempunyai rasa bangga bahwa kita tuh udah bisa membuat suatu produk yang dari awalnya cuman ide, setelah berapa lama bisa direalisasikan dan udah bisa kita menjual produk itu gitu. Itu sukanya. Dan jalannya porsi ini saat ini masih kita berempat, semuanya kita yang kerjain. Jadi itu salah satu kebanggaan juga, kita preparation setiap harinya harus ke pasar jam 10 malam, bahkan kadang-kadang jam 11 malam. Nah itu termasuk suka jadinya, karena ini bisnis kita sendiri. Mungkin kalau dukanya kita mulai porsi ini, beberapa dari kita masih mahasiswa, jadi mungkin dari aspek kuliahnya sedikit terbengkalai, cuman nggak apa-apa, mungkin ada waktunya untuk kita ngurusin tentang kuliah, ada waktunya untuk kita ngurusin bisnis gitu. Kalau dari gue sendiri, pertama sukanya merasa bahagia lah, bisa satu step lebih dekat menjadi entrepreneur lah, karena di keluarga kan semuanya udah kerja kantoran, jadi merasa kayak pengen beda gitu. Terus sukanya juga ya itulah, dari DSI kita yang awalnya mikir kayak cuman mata kuliah yang buat pemenuhan SKS doang, tapi dikasih kesempatan untuk ya bisa direalisasikan lewat MBKM. Dan ya ada bangganya juga, karena mungkin kita doang ya yang angkatan 2012 ya yang benar-benar bisa merealisasikan bisnisnya. Kalau dari dukanya itu ya paling itulah capek ngerjainnya, karena kan begitu pertama kali mulai jualan kan kaget gitu, banyak orderan, itu juga capek kan nyiapinnya. Jadi juga susah, harus bolak-balik ke rumah saya karena kitchennya masih di rumah saya. Terus ya itu beli bahan makanannya malam, sama ya jadinya ngebagi waktunya jadi lebih susah, karena ya ada orderan tapi kuliah juga tetap harus jalan. Jadi ya itu suka dukanya.
Kalau untuk tantangan berikutnya sih Pak, ya pasti sama scale up, cara kita bisa ngembangin si bisnisnya. Terus ya kita harus bisa juga gimana caranya nyari pendanaan, karena kan kita butuh juga pendanaan. Terus kita juga udah berpikir ingin kayak mengendorse, itu juga kan jadi tantangan karena kita harus nyari orang yang tepat untuk di-endorse biar benar-benar uangnya tuh kepake dan berhasil lah, maksudnya membuahkan hasil buat si porsinya. Dan tantangan berikutnya mungkin kalau dari saya sendiri ya mungkin develop menu ya, karena develop menu kan juga makan waktu, dan namanya kita bisnis makanan, sebisa mungkin ya menunya sebanyak mungkin, dan biar orang terus datang lagi sama lagi buat beli terus. Ya, mungkin kalau gue tambahin sedikit dari yang tadi Owen bilang, marketing, menu dan lain-lainnya, kita tuh ingin menanamkan si produk ini di pikiran customer, karena ini produk yang baru, orang masih belum familiar. Kita mencoba agar mereka tuh selalu ingat porsi, jadi setiap harinya mereka bisa menggunakan produk porsi. Dan untuk mengakomodasi mereka setiap hari beli, kita harus punya menu-menu yang banyak juga, bervariasi agar mereka nggak bosan gitu.